Dua pria terlibat adu jotos di pinggir Jalan Pramuka Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Perkelahian tersebut terekam kamera warga dan viral di media sosial. Belum diketahui apa penyebab keduanya berkelahi. Dua pria terlibat adu jotos di Jalan Pramuka Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam video amatir nampak dua orang laki-laki terlibat adu mulut. Terlihat seorang lelaki berkepala pelontos mendekati lawannya dan memukul dengan kepalanya. Mendapat perlakuan tersebut, pria berjaket hitam dan memakai helm justru balik melawan dengan melayangkan sejumlah pukulan ke wajah korban. Seketika lelaki berkepala pelontos tersebut tumbang dengan luka di bagian wajah. Menurut sejumlah warga, pria berjaket hitam yang memakai helm tersebut merupakan kelompok penagih hutang yang biasa memantau pergerakan sepeda motor bersama rekan-rekannya di pinggir jalan. Sementara pria berkepala pelontos diduga anggota salah satu ormas dari celana yang ia gunakan. Setelah membuat korbannya tumbang, pria berjaket hitam dan memakai helm tersebut langsung kabur bersama rekannya. Ya, kalau penarikan motor saya kurang tahu juga ya, tiba-tiba ada perkelahian aja antara kedua belah pihak. Saya melihatnya tiba-tiba saya melihat dari kejauhan, katanya udah ada pemukulan. Anggota pemuda Pancasila, saya lihat udah tergeletak dalam bawah tanah itu. Saya langsung menuju yang kejadian itu, saya lihat yang PP pemuda Pancasila itu tergeletak, saya bangun nih. Nggak lama kemudian tuh habis memukul itu mata elangnya langsung kabur, beramai-ramai ada sekitar 5 orang. Belum diketahui apa pemicu duel tersebut. Sementara korban yang terkapar kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh warga. Masa PPKM darurat, dua kelompok pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat justru nekat tawuran di jalanan. Dua kelompok yang bertikai saling serang menggunakan petasan serta senjata tajam dan viral di media sosial. Ratusan pelajar dari dua sekolah terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di Jalan Raya Teku Umar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saling serang ini membuat warga sekitar dan pengguna jalan berusaha menghindar agar tidak terjadi korban salah sasaran. Menurut warga, tawuran dipicu karena adanya acara ulang tahun di salah satu sekolah. Dan setelah selesai, tiba-tiba siswa yang hendak bubar diserang oleh kelompok siswa lain. Selain itu, dendam lama dan saling ejek di media sosial juga menjadi pemicu tawuran ini. Ya, dulu sih sering banget tawuran di sini. Hampir ya berapa hari itu sering bertawuran terjadi gitu, Bang. Oh, terus yang ini? Nah, baru sekarang ini baru ada lagi. Baru ada tawuran lagi. Itu juga saya ngelihatnya udah ya begah aja gitu adanya tawuran, apalagi di malam hari kayak gitu ngeganggu banget, Bang. Sementara itu, Kapolsek Cikarang Barat Ajun Komisaris Polisi Ribuana Roseno dalam program iNews Sore Sabtu 17 Juli kemarin menyatakan tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini. Namun jumlah korban luka belum diketahui pasti. Bahwa pemicunya adalah sebetulnya karena saling ejek di media sosial. Jadi mereka punya grup antar teman-teman mereka, sehingga ada salah seorang temannya yang memancing di salah satu sekolah itu untuk mengadakan tawuran. Dan untuk pesertanya sendiri, sebagian ada yang warga Kapulangi, sebagian ada yang pelajar di sekolah tersebut, namun ada juga orang luar dan juga pelajar yang dikeluarkan dari sekolah. Polisi baru mengamankan 4 orang yang terlibat dalam saling serang ini yang merupakan siswa dari salah satu sekolah serta siswa yang dikeluarkan dari sekolah. Tawuran pelajar saat PPKM darurat ini masih dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan juga terjadi tawuran antar dua kelompok warga menggunakan petasan dan anak panah. Pelaku tawuran berhasil kabur memanfaatkan gelapnya lokasi setelah sengaja memadamkan listrik di hampir semua rumah. Pelemparan petasan ini terjadi tengah malam saat warga beristirahat yang dilakukan dua kelompok warga yang bertikai di kawasan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Aparat tim penikam Polrestabes Makassar yang datang ke lokasi kesulitan membubarkan saling serang itu lantaran sejumlah rumah sengaja memadamkan lampu hingga lokasi tawuran gelap gulita dan para pelaku cepat bersembunyi. Masuk! Warga masuk ke dalam rumahnya! Tawuran menggunakan petasan, anak panah hingga bom molotov ini melibatkan warga dari Kampung Lembo, Kecamatan Talo dengan warga Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Polisi harus melepaskan tembakan peringatan dan tembakan gas air mata guna memisahkan kedua kubu yang bertikai dengan berbataskan kanal tersebut. Jadi dugaan sementara dari baik kedua belah polsek menyatakan bahwa adanya dendam kedua belah pihak. Ditemui kesulitannya tadi apa? Jadi kesulitan yang kami temui terkait dengan baik itu karena perumahan yang mana harus kita melewati lorong-lorong, kemudian banyaknya masyarakat juga tergabung dalam di tempat TKP tersebut. Kemudian perang kelompok tersebut ini jadi cuman dijadikan perantara itu adalah sebuah kanal. Tidak ada satupun pelaku tawuran yang tertangkap. Namun saat penyisiran, polisi menemukan banyak anak panah milik para pelaku yang tertancap di rumah warga serta sejumlah rumah yang rusak. Polisi juga menyita sisa bom molotov dan petasan yang ditinggal kabur para pelaku. Bukannya berdiam diri di rumah saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, 2 kubu remaja di Kota Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran. Akibat tawuran, 1 kios milik warga rusak. Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Loviana Dian undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Dua kubu remaja di Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan menjelang subuh terlibat tawuran. Aksi lempar bom molotov, batu, dan botol kaca terjadi saat tawuran antara remaja bom lama kontra remaja lingkungan 23 dan 24 yang bergabung dengan remaja di kawasan Yong Panah Hijau. Peristiwa ini terjadi saat pemadaman listrik di masa PPKM. Saat petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan datang, pelaku tawuran berlarian. Diduga aksi tawuran buntut dari balas dendam salah satu kubu remaja yang terkena lemparan batu beberapa waktu lalu. Tawuran sempat mengakibatkan kemacetan selama 1 jam. Di lokasi tawuran, warga menemukan 2 senjata tajam saat pelaku kabur dikejar polisi. Sementara dampak tawuran, salah satu kios jual minuman ringan milik warga dirusak pelaku tawuran. Meja dan tenda kios nyaris dibakar, namun sempat dihalangi kepala lingkungan setempat. Ini jualan nggak, Kak? Ya jualan nggak, Kak. Ini sekali aja dipindahin sama tadi barusan. Kayak mana tadi ceritanya sampai kayak gini, Kak? Nggak tahu. Nggak ada gitu. Dipanggil, oh ya, hancur jualan kau, kata kakak depan. Yang mau bakar ini orang mana, Kak? Orang sana. Warga yang menjadi korban melaporkan kasus pengerusakan kios ke Polsek Medan Labuhan. Warga berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku tawuran yang meresahkan warga sejak Ramadan lalu.